فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita yang masih masuk pada surat Al-Maidah ayat yang kedua. Terakhir kita bahas dengan Allah Subhanahu wa taala wa nasyahrul haram, dan jangan langgar kehormatan bulan haram. Kemudian dibahas oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tentang hukum berperang di bulan-bulan haram. Beliau sebutkan khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum berperang di bulan-bulan haram. Pendapatnya jumhur ulama bahwasanya tidak mengapa berperang di bulan-bulan haram. Nah, adapun ayat ini kata mereka atau hukumnya itu sudah mansukh, larangan berperang di bulan haram itu sudah dihapus. Nah, namun ini dibantah oleh para ulama yang lainnya seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan bahwasanya ayat ini termasuk ayat yang paling terakhir turun, surat Al-Maidah, walaysa fiha mansukh, kata beliau, tidak ada padanya yang dimansukh, karena kan Al-Maidah termasuk surat yang paling terakhir turun dan tidak ada di dalamnya hukum yang dihapus. Nah, kata beliau, barang siapa yang berdalil dengan keumuman perintah untuk berperang dan memerangi orang kafir, maka faqad istadalla 'ala an-nasri bima la yadullu 'alaih, maka dia telah berdalil dengan sesuatu yang tidak menunjukkan penghapusan sama sekali. Perintah untuk memerangi orang kafir ini berarti dipahami di luar bulan-bulan haram. Bakar. Duduk sini, duduk. Maka ini dipahami dilakukan di luar bulan-bulan haram. Karena itu umum, dan ini larangannya khusus di bulan haram. Nah, dan yang khusus lebih diutamakan. Begitu pula dengan berperangnya Nabi SAW melawan ahli Taif. Maka kata beliau ini juga tidak bisa dijadikan dalil. Nah, li'anna dzalika kana min tamamil ghazwah allati qad bada'a fiha al-musyrikun bil qital. Dikarenakan ini hanyalah lanjutan dari peperangan yang telah diawali oleh orang-orang musyrikin. Walam yakun ibtida'an minhu liqitalihim fi syahril haram. Maka ini bukan termasuk memerangi mereka di bulan-bulan haram. Nah, ini kisah diutusnya Abu Amir ke Autos, nah, pada bulan Dzulqa'dah. Maka ini juga bukan merupakan dalil karena ini sudah dimulai peperangannya, nah, oleh orang-orang musyrikin, sehingga kita difa, perangnya perang membela diri. Nah, sehingga ini pendapat yang rajih wallahu taala a'lam bissawab, bahwasanya larangannya tetap berlaku. Kecuali jika kita dimulai diperangi, maka tidak mengapa kita untuk memberikan perlawanan dan memerangi mereka meskipun di bulan-bulan meskipun di bulan-bulan haram. Nah, atau peperangan yang sudah bermulai sebelum masuknya bulan haram, kemudian belum selesai hingga masuknya bulan haram, maka ini tidak mengapa. Ini pendapat yang rajih wallahu taala a'lam bissawab. Nah, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa qauluhu, dan ucapan Allah, walal hadiah walal qalaid, dan jangan pula langgar kehormatan hadiah dan juga qalaid. Hadiah binatang sembelihan untuk manasik, baik haji maupun umrah atau keduanya. Qalaid itu kalung yang dipasangkan di lehernya binatang tersebut sebagai tanda bahwasanya itu adalah binatang haji, agar jangan diganggu. Nah, makna ayat ini, wala tuhillul hadiyah, dan jangan langgar kehormatan al-hadi,
allati yuhda ila baitillah, yang digiring ke Baitullah, karena dulu bawa sendiri sembelihannya dari rumah sehingga digiring, dituntun, yuhda dituntun, diarahkan, kasih hidayah, diarahkan ke Baitullah fi hajjin au umrah, untuk nanti disembelih di sana, dibagi-bagikan kepada fuqara Makkah. Nah, itu namanya binatang hadi. Nah, sebagai bentuk syukur mereka bisa melaksanakan apa ini? Manasik. Kalau sekarang bayar. Fi hajjin au umrah ay ghairuhuma min na'amin wa ghairiha, baik pada haji ataupun umrah atau yang selainnya berupa binatang ternak dan yang selainnya. Fala tasudduha 'anil usuli ila mahilli, maka jangan kalian menghalanginya untuk bisa sampai ke tempatnya, tempat yang akan dia disembelih, yaitu di haram. Wala ta'khudhuhu bisariqatin aw ghairiha, dan jangan kalian mengambilnya baik dengan melalui cara pencurian atau yang lainnya. Yang lainnya seperti apa? Perampokan atau yang seterusnya yang kita bahas dalam Bulughul Maram. Wala tuqassiru bihi, dan jangan berkurang-kurangan dalam masalah binatang hadi ini. Jangan ditelantarkan, jangan disepelekan, nggak dikasih makan dan seterusnya, taksir. Au tuhammiluhu ma la yutik, atau engkau bebankan kepadanya yang tidak dia sanggupi, ditunggangi, dikasih kerjaan yang berat lagi. Khaufan min talafihi qabla wusulihi ila mahilli, karena khawatir dia itu nanti mati, binasa, talaf sebelum sampai ke tempatnya. Sehingga kalau sudah dijadikan sebagai binatang hadi, maka ini harus lebih diperhatikan, lebih dihormati. Nah, binatangnya, karena akan dipersembahkan untuk fuqara apa ini? Mekah, sehingga dijaga baik-baik katanya. La tuqalal hadiya walal qala'id. Bal azimuhu, bahkan agungkan dia. Bukan mengagungkan binatang, tapi karena binatang ini dijadikan sebagai bagian dari ibadah. Makanya binatang ini punya apa? Kedudukan. Sama seperti binatang dijadikan kurban. Padahal ya binatang tetap. Yang lain juga sama. Tapi yang satu dipelihara untuk cari untung, yang satunya dijadikan sebagai kurban. Nilainya jadi berbeda. Yang satu lebih harus dimuliakan karena termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula dengan binatang apa ini? Hadi. Fa'azimuh, bal azimuhu, bahkan agungkanlah binatang tersebut. Wa azimu man ja'a bihi, dan agungkan orang yang membawanya. Karena dia telah rela bersusah payah mengeluarkan hartanya untuk membelinya, kemudian menggiringnya sampai kemana ini? Ke Mekah. Dihormati orang yang membawanya. Nah, walal qala'id, dan jangan pula langgar pantangan atau kehormatan qala'id. Ada naun khas min anwa'il hadi. Ini jenis yang lebih khusus daripada hadinya. Ini kan cuma satu bagian. Hadi binatangnya, ini apanya? Maklum. Sehingga lebih apa ini? Lebih khusus karena qala'id itu bagian dari apa? Hadiu. Iya kan? Kalungnya itu kan bagian dari apanya? Binatangnya. Maka kata beliau di sini, ini jenis yang lebih khusus daripada hadiu. Karena hanya membahas tentang apanya? Qalaidnya, kiladahnya, kalungnya. Kalung sebagai apa? Tanda, ini adalah binatang hadiu. Nah, itunya pun dapat kehormatan juga. Kenapa? Gara-gara kalungnya nempel di mana? Di binatang yang dijadikan sebagai hadiu. Padahal dia hanya apa ini? Hanyalah kalung. Padahal dia hanya mungkin tali senar atau tali biasa lah yang nggak berharga. Tapi gara-gara diletakkan di tempat yang pas, menjadi punya apa? Utama. Ini luar biasa. Tadi binatangnya, gara-gara dipersembahkan sebagai binatang hadiu, jadi apa? Terangkat namanya, kedudukannya. Gak hanya binatangnya, bahkan apanya disebutkan oleh Allah? Kalungnya. Walal hadi. Dan tidak pula kalungnya. Juga dihormati, dihargai, jangan dirampok, jangan dilepaskan, jangan dicuri. Nah, ngikut kepada kemuliaan apa ini? Ibadah.
Ini luar biasa. Merembet kebaikannya kemana-mana. Karena Allah mengagungkan ibadahnya, manasiknya, binatangnya dimuliakan, orang yang membawanya pun dimuliakan, bahkan kalungnya juga dimuliakan. Ini nikmatnya ya. Pas sekali lagi kita sebutkan, enaknya transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala nggak pernah rugi. Selalu saja kita kecipratan untung, apapun kondisinya. Bahkan kalung saja pun gara-gara ini dijadikan kalung untuk binatang apa? Hadyu disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Yang padahal kalau bukan karena hadyu mungkin dicampakkan orang di jalan, nggak pun orang nggak kehilangan. Nah, dicuri pun dari binatang yang dia pelihara di kandangnya pun orang nggak kecarian karena dia bisa beli lagi. Nah, wa huwal hadi alladzi yuftallahu qala'id au qura, yaitu binatang hadyu yang dikalungkan kepadanya kalung atau qura, ikatan. Urwah, ura itu jamaknya, ikatan-ikatan, jalinan-jalinan. Fayuj'al fi a'naqihi, kemudian digantungkan, dijadikan di lehernya kalung, talinya. Idharan li sya'airillah, dalam rangka untuk menampakkan syiar-syiar Allah, supaya ditandai, supaya nggak sama antara binatang biasa dengan binatang apa? Hadyu. Ada apanya? Tandanya, ada syiarnya. Apa syiar itu? Alamat, tanda. Nah, izharan li syairillah, sebagai tanda atau untuk menampakkan syiar-syiar Allah, wa hamlan linnasi alal iqtida, dan dalam rangka menarik manusia untuk mencontoh agar orang lain ikut ketularan. Iya, dia bisa ngasih binatang hadyu, aku juga lah ikut. Kenapa? Teringat dengan terlihat apanya? Tandanya. Kalau nggak ada tandanya, orang nggak tertarik untuk kurban, untuk ngasih binatang apa ini? Hadyu. Tapi orang kalau melihat binatang ini, loh, ada itunya. Oh, berarti ini binatang apa? Hadyu. Ada rasa pancingan untuk ikut apa ini? Ikut manasik, kemudian ngasih apa? Hadyu. Ini luar biasanya syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya dalam masalah menggantungkan kalung saja pun ternyata ada apa ya? Ada hikmah. Apa tujuannya? Hamlan linnasi alal iqtida. Dalam rangka memancing manusia untuk apa ini? Mencontoh, mengikut. Ikut ngasih apa? Mana peci? Mana peci ini pakai? Ikut dalam rangka apa? Ikut ngapa ya? Ikut ngasih hadyu. Ikut melaksanakan ketaatan, ikut ngasih sumbangan kepada fuqara Makkah. Wa ta'liman lahum lis-sunnah. Hikmah yang lainnya ada dalam rangka untuk mengajarkan mereka sunnah. Sunnahnya binatang hadyu itu dikasih apa? Tanda, dibedakan, ada kalungnya. Ini binatang hadyu. Nah. Wal yu'raf annahu hadyun. Ini baru yang terakhir, dan agar diketahui bahwasanya dia adalah binatang hadyu, fayuhtaram, maka dia pun akan dimuliakan. Ini fungsi kalung pada binatang hadyu. Apa saja fungsinya tadi? Hebat. Apa aja fungsinya tadi? Sebagai tanda bahwasanya itu binatang kurban, terus apalagi fungsinya Raib? Apa aja fungsinya? Nah, menggiring manusia untuk mencontoh, pemancing agar orang ikut berbuat baik. Terus apa lagi, Azri? Apa lagi, Dedek? Ta'liman lahum lis-sunnah, dalam rangka mengajari mereka sunnah. Nah, walihada kana taqlidul hadi minas sunani wasya'air al-masnunah. Oleh karena itu, memberi kalung, taklid itu, makanya taklid itu perbuatan taklid, itu ibarat kita itu ditaruh di leher kita apa? Kalung, kemudian ditarik kemana-mana apa? Ikut, itu namanya apa? Taklid. Yang narik ke kanan kita ikut ke kanan, yang narik ke kiri kita ikut ke kiri, itu namanya apa?
taklid, karena kita digantungi, dikalungi untuk kemudian dia apa? Digiring. Paham ya? Itu asal muasal penamaannya. Walihada kana taklidul hadi. Dan kalau manusia wajar. Kalau binatang wajar, kan? Nggak berakal. Nah, dia namanya taklid saja. Ya. Tergantung siapa yang membawa, siapa yang narik. Nah, kalau manusia tidak pantas kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, nggak tahu lagi ya mau nggak mau. Dalam keadaan terpaksa dia harus beramal, dia harus melakukan sesuatu. Kondisi darurat. Adapun dalam kondisi biasa maka diwajibkan untuk kita belajar agar terlepas dari jeratan apa? Taklid, agar kita nggak kayak binatang itu yang dipasangi apa? Qalaid, pasangi kalung. Nah, oleh karena itu memberi kalung atau mengalungi binatang hadi minas sunan, termasuk sunnah wasyair al-masnunah, dan juga termasuk syiar-syiar yang telah disunnahkan. Nah, wala aminal baital haram, dan tidak pula orang-orang yang menuju Baitullahil Haram jangan diganggu, jangan dilanggar kehormatannya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sehingga ini tambahannya yang harus diagungkan, yang tidak boleh dilanggar kehormatannya juga adalah binatang hadiyu beserta apanya? Qalaidnya, walal hadya walal qalaid. Nah, tidak dihinakan, tidak dikasih pekerjaan yang berat, tidak seterusnya. Khawatirnya nanti binasa duluan, mati duluan binatangnya sebelum sampai ke tempatnya. Dan juga kalungnya. Nah, dikarenakan dia nempel pada tempat yang mulia, akhirnya dia pun ikut mendapatkan apa? Kemuliaan. Bahkan anjing. Gara-gara gabungnya sama Ashabul Kahfi, akhirnya ikut apa ini? Masuk ke dalam apa? Al-Quran. Ikut disebut-sebut. Gara-gara nebeng dengan apa ini? Orang-orang yang punya apa? Keutamaan Ashabul Kahfi. Padahal dia hanya seekor apa? Anjing. Gara-gara nebengnya sama Ashabul Kahfi yang punya keutamaan, akhirnya namanya pun ikut apa? Ikut naik. Ini luar biasa, ini harus kita paham. Begitu pula sebaliknya, kan? Ini akan berlaku sebaliknya. Ketika kita nempel atau mendekat ke sesuatu yang hina, maka setidaknya pasti kita akan kecipratan apanya? Kehinaan tersebut. Iya tidak? Iya. Itu sudah sunnatullah. Dan itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya Al-Wani. Matalul jalis salih wal jalis susu, permisalan antara kawan duduk yang baik dengan kawan duduk yang jelek. Yang baik seperti minyak, penjual minyak wangi. Nggak beli pun paling nggak nyium bau yang kecipratan sedikit. Nah, manfaatnya kan gratis. Nah, begitu pula sebaliknya teman duduk yang apa? Seperti tukang besi, tukang pandai besi. Nah, yang bikin parang, bikin ini segala macam. Kalaupun kamu nggak kebakar, paling enggaknya kamu mencium darinya bau yang apa ini? Yang nggak enak, bau gosong, bau panas, kan nggak enak. Padahal kamu nggak ikut pekerjaan dia, tapi gara-gara apa? Mendekat. Ini salah satu contohnya juga. Disebutkannya apa? Kalung. Terangkat kalung, ikatan, bukan kalung, jangan bayangkan kalung perhiasan ini. Ini kalung apa ini? Untuk binatang. Nah, jangan bayangkan kalungnya wanita, jangan. Ini kalung apa? Kalung hewan. Terangkat kedudukannya, dapat pemuliaan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita untuk memuliakan kalungnya gara-gara nempel dekat dengan apa ini? Binatang apa? Hadiah. Hadiahnya kenapa mulia? Padahal yang lain juga binatang. Karena ini jadikan apa ini? Bagian dari ibadah, ketaatan, manasik. Nah, Allah Ustaz. Padahal mungkin yang dijual, yang dia mungkin jauh lebih besar, dagingnya jauh lebih banyak, jauh lebih enak. Tapi nggak bernilai apa? Ibadah yang dicari apanya? Daging yang cari duitnya, nanti diperjualbelikan. Kalau ini meskipun nggak segemuk yang sana, sapinya atau untanya, tapi dijadikan sebagai apa ini? Diniatkan untuk ibadah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.